Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi berjumpa kembali dengan saya Om Salin pada kesempatan morning briefing hari ini tanggal 24 Juni 2020 ya, tepatnya hari Rabu. Ya, 2 hari market dihajar ya. Di sesi 2 dihajar, dan apakah mungkin akan terjadi technical rebound pada hari ini? Oke. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kita cek dulu. Oke. Kita cek dulu. Ya, seperti yang sudah saya gambar ya, ada dua trendline patokan ya. Ini agak kurang presisi. Nah, dia sudah breakdown ya, dia sudah breakdown trendline pertama. Oke. Ya, jadi emang sesuai prediksi ya, bahwa ada dua trendline. Kalau trendline ini tertembus, maka dia akan potensi uji di sini. Ya, harusnya ketika dia uji di sini, maka akan potensialnya up. Oke. Jadi kalau seandainya nanti memang market open langsung down, langsung drop, ya harusnya setidaknya dia nyentuh sampai sini baru nanti dia rebound. Ya bisa saja sesi 2-nya baru rebound atau langsung rebound nih. Jadi ini false break ya. Kita harapkan entah hari Rabu ini atau hari Kamis akan terjadi technical rebound pada market. Nih, jadi selama seminggu terakhir juga market benar-benar lesu ya. Memang ada beberapa saham yang kita cut loss ya, karena memang gagal, dalam arti market lesu, low demand sehingga tidak ada yang mau beli ya, akhirnya sahamnya drop seperti itu ya, naik susah, turun dalam seperti itu. Nah, memang ini market sideway ya, salah satu kelemahannya seperti itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita harus jalani prosesnya sampai nanti penentuan Q2. Kita harap semua yang baik-baik terjadi seperti itu. Oke, jadi market harusnya up ya, market harusnya up. Setidaknya technical rebound lah, setidaknya muncul candle biru. Oke. Volume moving average coba saya tambahkan. Indikator volume chart. Nah, kalau kita perhatikan ya, meskipun drop tadi 0,8% teman-teman, tetapi volume itu kecil ya. Bahkan kalau kita cek ya, volume itu masih berada di bawah rata-rata ya, bahkan rata-rata transaksi selama 120 hari ke belakang ya. Jadi memang transaksinya bahkan seminggu terakhir, cuman hari Senin ini agak banyak, tapi selebihnya itu volumenya sangat rendah, di bawah rata-rata transaksi IHSG yang lainnya. Artinya apa? Penurunan ini cuman karena para investor wait and see. Jadi mereka ketika wait and see, sebagai memutuskan untuk taking profit dulu. Hasilnya harga sahamnya berguguran ya. Mereka rasa sudah profit dan mereka mau nunggu Q2, ya udah saya TP dulu deh. Akhirnya pada taking profit dan drop. Ya, tetapi volumenya kecil, dalam arti memang minatnya sekarang lagi lesu ya. Jadi meskipun penurunan ya, harusnya memang bukan karena ada something ya, tapi karena memang cenderung menunggu ya, cenderung menunggu agar tidak salah jalan lah istilahnya gitu. Jadi kalau saya lihat volume kecil tapi turunnya dalam seperti ini, mungkin saja market akan rebound ya, market akan rebound hari ini. Oke, kalau kita cek juga, ini saya recording jam 12:30 malam ya, pas sudah tanggal 24 Juni. Kalau kita cek RTI, kita cek RTI, ya, ini bursa Asia sudah rebound duluan, ya teman-teman. Kalau kita perhatikan bursa Asia ini sudah rebound duluan, ya. Ini Hang Seng rebound, Shanghai rebound, ya, strike time rebound. Cuman index yang ngedrop, entah kenapa seperti itu, ya. FTSE 100 ya, S&P dan Dow hampir nyentuh 1%, ya. Maka dari itu mungkin ya, berdasarkan data dari sini semakin kuat kemungkinan bahwa market akan rebound. Jadi buat teman-teman yang sudah beli beberapa saham ya, baik itu perbankan ataupun beberapa saham LQ45, mungkin akan mengalami technical rebound, atau saham-saham yang turun terlalu dalam ya selama seminggu ini mungkin akan mengalami technical rebound ya. Jadi member VIP juga saya kasih beberapa saham LQ45 dan yang penurunannya sudah dalam, semoga akan technical rebound dan akhirnya kita bisa profit lagi ya. Jadi selama 2 hari ini memang portofolio kita agak kurang oke, tapi nggak masalah ya.
loss itu wajar ya. Saya pun cut loss ya. Jadi saya pun kalau di saat Aru cut loss ya cut loss, seperti itu. Di saat Aru average ya average ya. Tapi kalau kita cek secara jangka panjangnya, secara 1 bulan saja contohnya ya, meskipun ada cut loss ya, tapi kalau kita akumulasikan selama 1 bulan pasti kita profit ya, asal caranya benar, cara tradingnya. Oke, jadi wajar, kita nggak mungkin bisa profit ya, pasti akan ada hari dimana kita harus cut loss dan bersiap ya. Ini belum seberapa teman-teman, jadi saya bukan nebar fear, tapi kalau memang Q2 nanti ambruk luar biasa, teman-teman akan ngerasain lagi seperti waktu kejadian awal Maret ya. Maka teman-teman bisa stres seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita mengalami cut loss ya, anggap saya ini latihan mental, latihan psikologi, bahwa ketika memang saham ini harus di cut loss, ya udah kita harus cut loss. Jadi kita harus relakan bahwa memang prediksi kita gagal, ya sudah ya, kita disiplin. Oke. Dan itu melatih kedisiplinan kita sebagai trader ya. Perihal dia nanti naik lagi atau tidak ya, sisi positifnya ialah kita sudah belajar disiplin. Oke, ingat ya, ketika market sudah normal ya, sangat jarang sekali teman-teman, sangat jarang sekali harga saham yang drop ya, opennya drop seperti itu, nanti nggak lama kemudian langsung naik ya. Mungkin ada 1-2 saham, tetapi tingkat keseringannya sangat sedikit seperti itu. Jadi kalau market crash sekarang ya, karena memang sentimennya banyak, sensitif ya, orang bilang sekarang fase kanguru bukan bear atau bull, jadi naik turun ya, maka harga saham pun ikut sensitif ya. Jadi open naik, close turun, open naik, open turun, close naik, dan sebagainya. Jadi itu memang wajar di market crash. Nah, tetapi yang harus teman-teman ingat adalah ketika market sudah normal, ketika market sudah bullish ya, maka apa istilahnya, ketika kita harus cut loss, maka kita sudah melakukan hal yang benar. Kenapa? Karena biasa ketika harga sahamnya open langsung drop ketika market normal, biasanya memang karena ya drop. Jadi jarang dia drop nanti nggak lama balik lagi, bahkan bisa tembus 10% ya. Itu kasusnya mungkin dari 10 kejadian mungkin cuma 2-4 kejadian. Sisanya ya ketika harus cut loss ya cut loss seperti itu. Jadi jangan termakan, jangan terpengaruh berlebih dalam market crash. Ingat ya, kita trading bukan pada saat market crash saja ya. Ketika nanti market sudah recovery dan kita harap recovery-nya cepat, kita harus bisa membiasakan lagi dengan style IHSG yang baru ya. Style IHSG yang baru ialah style IHSG yang bullish ya. Jadi open pun cuman mungkin close-nya meskipun up nggak nyampe 1%, meskipun turun juga nggak nyampe 1% ya. Jadi geraknya terbatas, tetapi tetap lambat laun bullish seperti itu. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami apa itu cut loss ya. Tentu cut loss harus benar ya. Ketika memang contohnya, oh ini bandara masih kolek nih, masih akum nih, sudah kita hold ya. Jadi beberapa member VVIP ada saham yang meskipun belum naik, saya suruh hold, dan mungkin saja hari ini semoga bisa make profit ya. Saham-saham yang kita hold semoga, dan kita average tentunya semoga bisa ngasih kita make profit seperti itu. Oke, sekarang kita coba cek ya, untuk komoditi ya. Kita cek untuk komoditi. Oke, oil drop ya setelah 2 hari berturut-turut naik. Oke, dropnya drop tipis sih ya, crude oil ataupun Brent ya. Selama seminggu masih naik banyak ya. Mungkin sektor-sektor saham-saham seperti Medco, Elsa mungkin akan berpengaruh. Oke, kita lihat lagi nih, etanol enggak, gold ya, gold masih lanjut ya, masih naik tipis. Tapi kalau kita cek saham-saham gold, candle-nya jelek sih harusnya. Coba kita cek ya. Oke, iya, saya mau ngingetin, jadi nanti di akhir video ini saya akan coba bahas sedikit tentang ASI. Jadi mohon maaf saya tidak buatkan terpisah ya, karena memang akhir-akhir ini cukup sibuk juga, cukup padat, jadi saya belum sempat buat video khusus ASI ya. Tapi saya akan gabungkan di morning briefing hari ini. Kenapa? Karena hari ini ASI come date ya, seingat saya 24 Juni dia come date-nya. Kita lihat apakah worth it gak sih berburu dividen ASI seperti itu.
Nah ini CTRA, ini auto reject, saya belum dapat beritanya kenapa dia auto reject. Nah biasanya kalau auto reject seperti ini tanpa alasan besoknya langsung rebound. Ya, ini bisa diperhatikan juga. Oke, SMRA ini juga merupakan rekomendasi. Semoga dia rebound seperti itu ya. Setidaknya rebound seperti ini, ya rebound 11% lah. Ya atau setidaknya ke area 660. Ya kita semoga saja rebound, berharap rebound ISG banyaknya, nggak cuma 0, sekian tapi bisa tembus angka 1 sehingga saham-saham yang kita hold ya bisa profit seperti itu. Oke, tadi contohnya MDKA. Nah ini candle udah nggak bagus ya. Shooting Star, Pesap juga saya rasa drop, dan SGMI juga kurang. Ya jadi gold nampaknya kurang cocok jadi pilihan. Oke, ketika marketnya bagus ya, biasanya gold yang ngedrop. Oke, palm oil masih naik. Coba kita cek. Oh, BWPT masih luar biasa. Ya, Lesip juga sebagian member saya instruksikan untuk beli di 870 kemarin dan baru taking profit sekarang ya. Profit sekitarnya 2%-an lumayan seperti itu. Simpe oke, tapi gagal breakout. Ali belum breakout, jadi apa namanya? Boleh jadi referensi trading ya. Tapi kalau market bullish kita bisa cari sektor-sektor yang sudah ambruk duluan. Wah, SKT ya, sektor konstruksi dan properti ini setahu saya yang terkena dampak paling dalam. Kenapa? Karena mereka ini yang dalam menjelang PSBB mereka yang naiknya gila-gilaan ya. Jadi wajar ketika market sideways ya orang pada cenderung taking profit di sini. Kenapa? Karena ini saham-saham seperti ini, saham-saham properti dan konstruksi menjadi daya tarik ya. Selama 2 minggu kemarin mereka yang perform seperti itu. Oke, coba saya lihat kertas, kurang lebih sama ya. Nah, ini bisa dijadikan rekomendasi ya. Pegas ini bisa dijadikan rekomendasi. Oke, jadi buat hari ini, buat teman-teman yang nonton nih, Pegas bisa dijadikan rekomendasi untuk sebagai alternatif trading ya. Bagus, syukur-syukur dia bisa break segini ya. Syukur-syukur ya. Jadi kalau kita lihat dia masih terpantul di trendline dan kita berharap bahwa memang benar-benar mantul ke atas. Oke. Mantul, turun, mantul, dan yes, kita berharap bullish seperti itu. Berharap dia breakout resisten dan uji gap berikutnya. Ada di 1300-an. Oke. Itu harapan kita tentunya. Nah, kita langsung ke ASI. Ya, kita langsung ke ASI. Oke, kalau memang kita sudah asumsi bahwa market akan rebound hari ini, teman-teman, maka mungkin saja ASI akan apa namanya? Akan rebound ya, akan rebound berhubung Camdet plus market bullish luar biasa dampaknya ya. Setidaknya kemana targetnya kalau memang naik? Oke, kalau memang naik itu setidaknya ke 5 ribuan dulu lah. 5 ribuan jangka pendek dan syukur-syukur bisa ke 5.250 ya. Kalau dia bisa breakout 5.250 atau segini deh. Atau 5.125, 5.125 ya, ini target 1, target 2, target 3, tergantung market juga. Kalau marketnya naiknya dikit ya dia akan tertahan. Nah, coba kita hitung sedikit. Oke. Dividen ASI 2020. ASI bakal bagi dividen 10 Juli. 10 Juli ya, teman-teman ya. Coba saya cek ya. Setahu saya tanggal 24 sih. Oh, mungkin itu payment date-nya ya. Itu coba saya cek. Di RT ini suka error, teman-teman. Jadi stock overview. Nah, ini nggak bisa diganti seperti itu. Coba saya cek dari handphone.
Ya benar ya. Oh, tanggal 10 paymentnya. Jadi dividen yang dibagikan sekitar 157. Coba kita calculate ya, kita hitung. Kita hitung coba yieldnya berapa. Oke. Harga sekarang 4.900 ya. 157 dibagi harga sekarang 4.900, maka cuma 3% ya. Maka cuma dividen itu 3%. Apakah worth it? Menurut saya tidak ya. Menurut saya kalau kita memang tujuannya berburu dividen antar, tentu kita harus cari yield yang besar, setidaknya di atas 5%. Oke. Takutnya teman-teman, takutnya ya market cuma rebound sesaat ya. Mungkin saya hari ini rebound, kalau memang rebound terus besoknya lanjut turun lagi ya, ditambah X date, maka takutnya turunnya itu lebih dari 3%. Itu yang saya takutkan. Tetapi nanti lihat sikon ya, kalau memang marketnya bullish luar biasa, kita boleh buy ya. Setidaknya mungkin masih dapat selisih antara capital loss dengan dividen masih plus seperti itu. Oke. Tapi kalau dilihat 3% ya kurang worth it ya. Next ada Telkom, nanti kita cek yieldnya berapa. Tapi untuk ASI kurang oke ya. Untuk fundamental pun ya, kita lihat jangka pendek seperti itu kurang oke. Kenapa? Karena penjualan mobil bahkan turun 90%. Sehingga saya waktu itu saya ada baca berita penjualan mobil drop 90% ya. Meskipun saya ada baca juga kredit DP mobil diturunkan, kredit mobil bunganya dikecilkan dan sebagainya ya. Saya lupa berita detailnya, tetapi apakah mungkin ya ketika ekonomi memang lagi sulit ya, banyak usaha yang sedang dalam masa kritis seperti itu, orang-orang baik yang di PHK dan sebagainya ya, dirumahkan dulu, apakah masih minat beli rumah ya? Syukur-syukur punya tabungan untuk jaga-jaga, saya udah syukur seperti itu ya. Apalagi kita mau fokus cicil mobil. Nah, tentu tidak kan, maka dari itu secara jangka pendek ini ASI ya, dan beserta sektor-sektor terkait ya, seperti autonya ya, Astra Auto Partnya, bagian part-part mobil, dan misalnya ban ya, produksi ban dan sebagainya, mungkin akan mengalami tekanan luar biasa untuk jangka pendek ini ya. Tapi jangka panjang it's okay, masih bagus. Kenapa? Karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi ya, logikanya masyarakat semakin makmur, tentu mereka pasti akan ingin memiliki mobil seperti itu. Tetapi jangka pendek sekarang ya, setidaknya mentok-mentok sampai akhir tahun, saya rasa sih kurang cocok untuk dijadikan sebagai pilihan investasi ya, kurang cocok seperti itu. Mending kita cari perbankan ya, kalau saya sih pilihnya perbankan ya, seperti itu. Jadi ini selera saja, tapi saya sudah berikan gambaran dan logikanya, nanti teman-teman timang-timang sendiri saja ya. Kalau menurut teman-teman salah ya sudah, teman-teman boleh beli ASI untuk investasi. Kalau teman-teman merasa analogi saya benar, ya teman-teman bisa switch ke saham perbankan ataupun saham-saham yang benar-benar under value seperti itu. Oke, mungkin itu dulu, sekian nih karena sudah malam juga, saya belum upload dan masih banyak urusan. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be cuan.